Kita mungkin akan membahas juga apa yang disampaikan dalam acara kemarin ya, CNBC Indonesia Outlook 2026. Cukup banyak hal-hal menarik begitu, termasuk adalah BI dan juga OJK yang sama-sama menyoroti penyaluran kredit dari perbankan ke para pengusaha utamanya ini masih tampak kecil begitu ya, masih cukup lemah padahal likuiditasnya cukup besar begitu. Kemudian di sisi lain juga kita sempat membahas dari sisi sektor real ya, sektor real juga masih cenderung, kata-katanya bukan wait and see, tapi masih cenderung lebih selektif ya, sehingga angka undisbursed loan juga masih cukup besar begitu. Nah, seperti apa mungkin pantauan dari tim riset berkaitan dengan kombinasi hal ini dan bagaimana sebetulnya mungkin tercerminkan juga begitu ya kepada outlook ekonomi kita ke depannya? Kalau misalnya kita undisbursed loan ini sebenarnya kan kalau nggak salah terakhir udah sampai 2.570 triliun kalau nggak salah ya. Jadi itu cukup gede banget. Kalau misalnya kita hitung kan itu bisa ngurangin PDB dari sekian persen. Tapi ini juga kita nggak bisa nyalahin juga karena dari segi perbankan itu sendiri dia menerbitkan fasilitas seperti ini karena kalau misalnya kita lihat perbankan itu sekarang semuanya punya sistem kredit yang seperti itu. Jadi ya sistemnya tuh kalau lebih biar gambaran gampangnya itu seperti credit card. Jadi ini akan persentase dari bunga ini akan dikenakan ketika kreditnya ini didisburse dan diputar ke either itu investasi atau modal kerja atau segala macam. Dan ini kan seperti kita lihat berdasarkan dari data terakhir ini 2.500 triliun ini kan benar-benar nganggur dan nggak diapa-apain nih. Tapi kita nggak bisa nyalain juga dari segi perbankan karena perbankan ini juga secara overall punya ini dan dari segi consumer ini sekalipun misalnya pengusaha-pengusaha itu mereka itu masih ketakutan terhadap beberapa hal. Karena pertama kita tahu dari segi geopolitik masih uncertain dan bahkan ada sekarang aja kemarin kalau nggak salah Cina itu dia akhirnya ngebuat mutusin bahwa untuk mengurangi US Treasury yield, US Treasury maksudnya, US Treasury dan kemudian ada juga dari segi geopolitik di Iran dan AS ini udah memperingatkan bahwa sebenarnya di Iran ini kalau bisa orang-orang di situ minggir dulu. Ini kan akhirnya menimbulkan uncertainty juga walaupun kalau misalnya kita lihat dari segi harga gold itu masih bertengger di level 5.060, 5.070-an kalau misalnya berdasarkan aku cek tadi. Nah, dengan keadaan seperti ini kan kita juga nggak tahu nih karena potensial kita lihat upside itu seperti apa dan ke depan seperti apa kita juga masih belum tahu. Bahkan kalau misalnya kita lihat kan Trump ini sendiri dia ngebuat banyak aturan-aturan yang cukup ngebuat pemimpin negara ini pusing juga terhadap aturan-aturan dia. Misalnya dari awal dia menjabat itu ada tarif, terus dia ada melakukan invasi ke melakukan invasi ke Venezuela dan ini kan banyak banget hal-hal yang kita nggak bisa lihat ke depan seperti apa. Dan dengan keadaan seperti ini kan otomatis akan mengganggu supply chain dari masing-masing perusahaan. Kalau supply chain dari masing-masing perusahaan ini akhirnya mengalami distorsi atau semacam disrupsi, akhirnya kan dari segi potensial forecast earnings dia kan juga akhirnya berubah. Dari forecast earnings ini kan berubah dan ini akhirnya akan membuat ekonomi berarti lagi not very good nih. Dan keadaan seperti ini akhirnya ngambil kredit berarti kan kita ngambil keputusan bahwa kita akan menggelontorkan dana cuman dari segi pendapatan aset dari dana yang dikelontorkan dari kredit ini kan akhirnya nanti takutnya nggak nutup nih karena biasanya kalau misalnya kita lihat kredit yang diberikan pada aset itu dia akan baru mulai BEP mungkin secara overall itu 3-5 tahun. Dengan keadaan ini berarti kan pengusaha-pengusaha akan lihat nih 3-5 tahun ke depan uncertainty-nya cukup tinggi. Dengan keadaan seperti ini makanya kita ngeliat bahwa undisbursed loan ini masih cukup tinggi dan ini menjadi PR bagi pemerintah juga kan karena kalau misalnya kita dari ekonomi outlook kemarin juga dari segi OJK dari BI ini juga masih masih melakukan fokus mereka tuh di situ. Karena undisbursed loan ini menjadi sangat-sangat tinggi dan ini bakal berkepanjangan kalau misalkan Trump masih gini tuh dan ini kan kita perlu proyeksi juga ekonomi seperti apa karena ini akan ada hubungannya juga dengan bank ini kan mau nggak mau kan dia ada potensial loss juga kalau misalnya dari seperti ini dan ini kita perlu ngelihat sih kurang lebih seperti apa. Oke, apakah ini juga menjadi alasan begitu ya dibalik penguatan indeks harga saham gabungan yang terjadi begitu 1,60% tadi begitu ya dan kita lihat juga pergerakan saham-saham perbankan khususnya big caps juga kan dalam 2 hari terakhir ini masih tertinggal ya compare tuh pergerakan IHSG padahal biasanya saham-saham inilah yang menjadi tulang punggung begitu. Nah, apakah ini juga sebetulnya terkena dampak dari sentimen penyaluran kredit ini? Sebenarnya sentimen penyaluran kredit ini kan udah cukup lama ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya lebih ke arah karena saham-saham perbankan ini kan dia emang sangat-sangat menopang IHSG ya. Dengan keadaan seperti ini kan kemarin udah sempat naik tuh juga kalau misalnya kita lihat saham-saham perbankan itu dia rally paling cepat dari rebound paling cepat dari sejak kemarin MSCI keluarin dan
sepertinya dengan keadaan seperti ini saham perbankan yang tadi udah naik cukup signifikan akhirnya ya udah dilepas lagi sama investor, mungkin masuk lagi ke saham-saham yang sifatnya MSCI Play atau Konglo Play atau mungkin Bit Over Play segala macam ini lebih diminati sama investor mungkin kalau kita lihat. Karena kalau misalnya kita lihat saham-saham yang tadinya nggak mau lanjut kenaikan ini udah mulai naik lagi nih walaupun dengan kondisi MSCI yang masih menghantui kita nih di belakang, karena kita juga nggak tahu juga kan apa yang akan diberikan OJK ke depan. Ini masih menjadi tanda tanya karena kita juga nggak tahu juga, seperti yang tadi aku udah ngomong, kalau lebih 1% yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan habis itu di dalam emiten itu kita masih belum tahu, dan ini kita masih perlu wait and see dan melihat nih kalau lebih seperti apa. Mungkin dengan keadaan seperti ini perbankan-perbankan dia masih mungkin karena dari laporan keuangan juga kemarin udah terbitin, kayak misalkan dari Mandiri kemarin udah sebutin juga ada kenaikan walaupun kenaikan nggak cukup signifikan. Tapi ini kita tahu juga bahwa selama ini kan sebenarnya sektor-sektor perbankan ini emang cukup slow dari growth, dari capital gain ya, misalkan mungkin secara average tuh mungkin 10% itu dalam setahun, dan itu kan sebenarnya kalau misalnya kita sekarang ini ya udah walaupun kemarin dari segi beberapa tahun ini dia mengalami downturn, tapi kita masih ngeliatin bahwa sepertinya investor masih perlu wait and see terhadap apa yang di MSCI, karena potensial MSCI ini bisa ke frontier market kan tetap ada, dan itu kan potensial outflow gede, dan nanti imbasnya apa dari perbankan ini kan juga bakal ada outflow gede. Dan kita tahu bahwa saham-saham big caps terutama perbankan ini kan emang banyak banget tuh yang punya capital dari luar negeri gitu.